Oke, jadi yang pertama itu ada halaman welcome page. Nah, di welcome page ini ada button daftar dan button masuk. Sesuai namanya, button daftar itu buat masuk ke halaman daftar dan masuk itu untuk ke halaman login. Nah, jadi di sini di awal itu ada image atau logo 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 aplikasi. Lalu untuk buttonnya itu ada di sini, yang atas ini button register, lalu di sini ada button login. Nah, ini di sini ada nav controller yang navigasi ke halaman register. Nah, kita langsung aja ke halaman register. Jadi di halaman register ini ada username, email, password, dan confirm password. Lalu ada button daftar, sama ada daftar via Google atau GitHub. Nah, untuk layout yang utama itu box. Nah, di sini langsung aja ke bagian text field. Text fieldnya itu ada ini, username, email, dan lain-lain. Lalu di bagian buttonnya, nah ini buttonnya. Jadi dia tuh kalau diklik bakal muncul kayak animasi loading gitu. Nah, itu tuh pakai Karotin Scope Launch ini. Nah, delaynya tuh sekitar 2 detik. Nah, lalu di sini itu ada navigasi ke arah login. Jadi dia tuh kalau udah diklik button daftarnya, dia bakal ngarahin ke halaman login. Nah, ini selanjutnya itu ada ini tadi yang if is loading tadi itu, ketika dia diklik dia bakal muncul loading. Habis itu kalau dia nggak diketik dia masih di sini. Oke, lanjut ke yang bagian daftar obrolan. Jadi halaman selanjutnya itu daftar obrolan atau daftar obrolan. Nah, jadi kayak gini UI-nya. Nah, kalau daftar obrolan ini biasa aja, dia itu ada header dan juga daftar obrolan dari masing-masing. Nah, di sini itu per card-nya itu, ini per card-nya disusun row. Lalu di sini ada icon button untuk back, ini untuk back. Lalu di sini ada, oh iya, ada detail obrolan tadi ditampilinnya di sini. Nah, tadi yang di looping tadi itu nampilin masing-masing card dari function obrolan ini. Jadi function ini tuh satu satu card ini gitu. Nah, ini row gitu dia, row image. Image itu profilnya, lalu di sini layoutingnya. Nah, dari sini tuh fungsinya bakal dipanggil di sini, bakal munculin sesuai namanya daftar gitu. Munculin sesuai banyak banyak obrolan yang terdapat di dalam daftar obrolan gitu sih mungkin. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang fitur login. Nah, di sini fitur login, saya akan mendemokan, kita bisa ngisi email di sini misalnya Surya, habis itu passwordnya dia 123. Nah, passwordnya kan nggak kelihatan kan? Nah, itu passwordnya nggak kelihatan tuh karena dia di sini menggunakan sebentar. Nah, ini dia pakai password virtual transformation. Jadi dia diubah passwordnya jadi titik-titik kayak gini. Terus di sini dia pakai coroutine scope juga biar kalau misalnya ditekan nanti dia loadingnya bakal kayak gini. Nah, login berhasil baru dia masuk. Nah, ini untuk kodenya, ini untuk input sebentar. Ini untuk text fieldnya untuk password, habis itu yang ini text field untuk email. Habis itu buttonnya di bawah dan dia ada snack bar host juga di sini. Oke, mungkin bisa lanjut ke fitur favorit. Nah, di sini favorit kita pencet yang di atas ini tadi. Nah, favorit ini jadi dia menampilkan apa aja sih barang-barang yang udah di login sama si usernya. Nah, di sini tuh untuk favorit tuh dia ada state management itu yang pertama remember mutable state true-nya buat nampung list barangnya. Terus juga dia ada launch effect itu untuk mengambil API dari retrofit kliennya untuk menampilkan list-list itemnya. Habis itu dia ada asynchronous loh. Sebentar. Nah, dia ada is loading juga kan. Jadi kalau misalnya datanya belum siap, dia bakal munculin circular progress indikatornya. Habis itu dia memakai lazy vertical grid biar bisa dua kayak gini. Kayak biar layoutnya tuh bagus. Terus dia ada komponen custom juga. Di sini ada favorite icon. Oke, kita masuk ke favorite card. Nah, favorite card ini basically cuman buat cardnya doang. Ya buat layoutnya ini. Nah, async ini buat apa namanya,
nge-load image-nya. Nah, ini ikonnya tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Nextnya bakal dilanjut oleh kawan saya. Oke, fitur pertama yang saya buat adalah fitur dashboard. Nah, di dashboard ini ada pertama itu header. Nah, headernya di sini ada logo U itu dari teks aja U, kemudian dikasih background, kemudian ada tulisan Unimart itu yang ada di sini. Lalu ada icon love dan icon chat ini. Lalu kemudian di bawah sini ada kategori-kategori, kolom kategori. Nah, di kolom kategori ini ada dua row, yaitu row yang pertama itu ada ini. Nah, ini satu card. Nah, ada row yang pertama itu row makanan, minuman, pakaian, dan aksesoris. Ini makanan, minuman, kemudian ada pakaian, dan ada aksesoris. Dan row yang kedua itu ada buku, perlengkapan, perawatan, dan elektronik. Nah, icon-iconnya ini sudah saya taruh di sini. Nah, ini ada banyak icon ini. Itu ngambil dari sini. Kemudian di bawahnya ini ada produk terbaru. Nah, produk terbaru itu di sini saya bikin apa namanya? Menggunakan row, lazy row. Nah, di sini karena datanya ini ngambilnya udah dari internet, jadi di sini kami gunain stat loading kalau datanya itu masih dimuat. Kemudian kalau datanya itu udah dimuat, udah diambil, sini baru dia bakal nampilin uh, layout row ini. Nah, di layout row ini di sini barangnya itu bakal ditaruh berbentuk apa namanya row gitu. Nah, barangnya ini adalah si pos ini. Nah, si pos ini adalah variabel yang nyimpen barang-barangnya ini. Nah, row layout ini apa? Nah, row layout ini adalah card dari masing-masing itemnya ini. Jadi ini udah dipisah file biar apa namanya nanti bisa dipakai ulang gitu. Jadi di bagian sini row layout ini. Nah, ini udah saya pisah file biar nanti kan ini kan ada banyak nih yang pakai row. Nah, nanti bisa pakai berulang-ulang gitu. Bisa dipakai berulang-ulang biar nggak nulis kode ulang gitu. Nah, jadi saya pisahin aja. Kemudian di row layout ini ada image. Oke, sorry. Di row layout ini ada image, kemudian ada title dan ada harga. Ada image, kemudian ada title dan ada harga. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya yaitu adalah fitur detail. Nah, di sini kalau diklik barangnya itu bakal masuk ke fitur detail. Nah, di detail ini ada image, kemudian ada apa namanya nama barangnya dan ada harganya. Kemudian di sini ada tombol atau icon kembali, share dan love. Lah, lalu di bawah paling bawah ini ada beli sekarang dan chat si sellernya. Nah, di sini untuk image-nya itu ada di bagian sini. Nah, ini image-nya. Kemudian di bawah sini ada titelnya atau nama barangnya dan harganya, dan di bawahnya lagi ada kategori. Ini kategori sama apa namanya? Status dari barangnya. Lalu kita ke paling bawah sini. Nah, di sini ada tombol yang ini. Ini tombol beli sekarang. Nah, tombol beli sekarang ini kenapa di bawah? Biar nggak ketimpa sama yang ini. Yang teks ini, bukan yang teks, yang layout ini. Jadi ini kan layoutnya box, layout utamanya. Nah, kemudian karena ini layoutnya box, kalau ini beli sekarangnya ditaruh di atas, nanti bakal ketimpa sama layout yang belakang ini. Sama juga halnya yang icon-icon ini gitu. Lalu fitur selanjutnya yang saya bikin adalah fitur riwayat. Nah, di fitur riwayat ini bisa ngelihat riwayat barang yang kita beli. Nah, di sini fiturnya itu ada yang pertama itu ada judulnya yang jelas riwayat pembelian, kemudian ada card-card dari apa per barang yang udah dibeli. Nah, di sini sama kayak yang tadi saya gunain row layout. Nah, di sini saya gunain kolom layout kalau di sini. Nah, kolom layout ini juga saya pisah. Kenapa saya pisah? Karena nanti kalau ada yang mau ngambil ada yang mau bikin kolom layout kayak gini, tinggal ngambil dari komponen kolom layout gitu. Nah, di sini saya pakai layout lazy column biar dia bisa di scroll dan bisa ngemuat data banyak kayak gini gitu. Jadi di sini di kolom layout itu ada image-nya itu yang ini, dan ada apa namanya tas ransel laptop ini nama barangnya, lalu ada dibelinya kapan ini yang ini, lalu ada harga barangnya gitu. Kemudian selanjutnya fitur yang saya buat adalah fitur tambah barang atau jual barang. Nah, di jual barang ini ada yang pertama itu adalah foto produknya. Nah, jadi nanti produk yang mau dijual itu diupload fotonya di sini. Kemudian di sini ada input text field atau inputan nama barangnya. Nah, nama barangnya ini sudah menggunakan komponen juga. Komponennya sudah terpisah. Nah, di sini ada komponen input. Nah, jadi komponen inputnya itu menggabungin antara label dan inputan.
gitu. Jadi label itu yang ini nama barang, kemudian ini inputannya. Nah, lalu di sini ada kategori. Nah, kategori itu ada yang di sini di bagian jual barang. Nah, di sini ada kategori, daftar kategori. Nah, kemudian ada status. Nah, ini drop down juga dua-duanya. Nah, drop down ini di mana? Drop down ini juga saya buat jadi komponen biar nanti bisa dipakai berkali-kali drop down ini. Tinggal masukin apa namanya? Isi drop down-nya itu apa gitu, variabel drop down-nya gitu. Nah, di sini sudah saya pisahkan. Jadi nanti kalau mau buat dua kayak gini tinggal manggil aja. Dan di bawah sini ada input lagi dan di sini ada tombol apa namanya? Tombol untuk upload barang. Nah, di tombol upload barang ini di bagian sini itu untuk nge-upload barang yang udah kita apa namanya mau kita jual gitu. Oke, mungkin sekian untuk fitur yang saya buat. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya Muhammad Ramli Saputra. Jadi di sini saya membuat halaman profile ya. Jadi di halaman profile ini itu terkait profile tentang pengguna ya. Contohnya di sini ada kelola produk, edit profile, favorit dan riwayat. Nah, untuk kelola produk sendiri ya, dengan informasi penjual ini itu sebenarnya untuk akun pengguna baru itu tidak tampil karena akunnya belum premium ya. Nah, untuk si user atau pengguna ini untuk mengelola produk atau dia bisa ngejual produknya itu akunnya harus premium dulu. Jadi akun premium itu bisa didapatkan ketika si pengguna itu sudah mendaftarkan KTM-nya di aplikasi ini gitu. Jadi setelah diverifikasi KTM-nya barulah si penjual bisa mengelola produk. Nah, di sini juga saya membuat halaman kelola produk. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk halaman kelola produknya. Jadi dia bisa menjual produk, terus dia bisa mengupdate produk dia gitu. Sama dia sudah bisa memantau produk dia, stoknya seperti contohnya stok dan harganya gitu. Ya. Kemudian di sini juga saya membuat halaman edit profile ya. Jadi ini untuk mengedit profile si pengguna ya. Di sini juga ada dia bisa ngedit foto, nama lengkap ya, email dan nomor telepon gitu. Dan juga di sini saya membuat halaman pencarian ya. Jadi di sini halaman pencarian ya untuk mencari barang-barang yang ada di aplikasi ini. Contohnya seperti ini. Ini celana ya. Contohnya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya halaman-halaman yang sudah saya buat ya. Jadi halaman yang saya buat itu ya kalau produk, edit profile, terus sama halaman profile dan juga halaman pencarian gitu.